Santi dan Andi baru saja menikah setelah menjalin hubungan selama 3 tahun. Pernikahan mereka berlangsung sederhana, namun penuh kebahagiaan. Andi, seorang karyawan perusahaan konstruksi, dikenal sebagai pria yang penyayang dan pekerja keras. Sementara itu, Santi, seorang wanita muda dengan kepribadian lembut, adalah seorang istri yang ideal menurut keluarga besar Andi. Karena kondisi finansial yang belum memungkinkan mereka untuk tinggal di rumah sendiri, pasangan ini memutuskan untuk tinggal bersama Pak Putra, ayah Andi, di rumah keluarga yang cukup besar di pinggir kota. Pak Putra adalah seorang duda yang kehilangan istrinya 5 tahun lalu akibat penyakit kanker. Kehilangan itu membuatnya menjadi pribadi yang pendiam dan lebih sering menghabiskan waktu di rumah. Kehadiran Santi membawa suasana baru di rumah tersebut. Pak Putra merasa rumah yang sebelumnya sunyi kembali hidup dengan suara lembut dan perhatian seorang wanita. Awalnya, hubungan mereka bertiga berjalan normal. Pak Putra memperlakukan Santi seperti anak perempuan sendiri, sementara Santi menghormati Pak Putra, sebagaimana seorang anak menghormati orang tuanya. Seiring berjalannya waktu, Adi mulai sibuk dengan pekerjaannya. Tuntutan proyek di luar kota membuatnya sering bepergian selama beberapa hari, bahkan terkadang hingga berminggu-minggu. Hal ini membuat Santi dan Pak Putra lebih sering menghabiskan waktu berdua di rumah. Mereka mulai terbiasa berbicara lebih banyak, dari obrolan ringan tentang aktivitas sehari-hari hingga pembicaraan yang lebih mendalam tentang kehidupan dan masa lalu. Pak Putra, yang sebelumnya jarang bercerita, mulai membuka diri kepada Santi. Ia berbagi tentang rasa kehilangan yang mendalam setelah kepergian istrinya dan kesepiannya selama bertahun-tahun. Santi, yang memiliki sifat penyayang, merasa iba mendengar kisah Pak Putra. Ia sering mencoba menghibur mertuanya dengan cara-cara sederhana, seperti memasakkan makanan favoritnya atau sekadar menemani berbincang saat sore. Namun, tanpa disadari, perhatian Santi mulai membangkitkan perasaan yang berbeda di hati Pak Putra. Perhatian itu mengisi kekosongan yang selama ini dirasakannya. Ia mulai memandang Santi bukan hanya sebagai menantu, tetapi sebagai sosok wanita yang ia rindukan selama ini. Santi mulai merasakan perubahan dalam sikap Pak Putra. Pria itu kerap memberikan perhatian yang terasa berlebihan. Contohnya, ia selalu memuji masakan Santi dengan nada yang berbeda atau menatap Santi lebih lama dari biasanya. Santi mencoba mengabaikan hal tersebut, menganggapnya hanya sebagai bentuk kasih sayang seorang mertua. Namun di dalam hatinya, ia mulai merasa canggung. Perasaan itu semakin kuat ketika suatu hari Pak Putra memuji kecantikan Santi dengan nada yang lebih personal. "Kamu ini cantik sekali. Andi benar-benar beruntung punya istri sepertimu," ujarnya sambil tersenyum. Meski terdengar biasa, ada sesuatu dalam cara Pak Putra berbicara yang membuat Santi merasa tidak nyaman. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur kota, listrik di rumah tiba-tiba padam. Andi sedang berada di luar kota, dan Santi merasa takut karena tidak terbiasa dengan gelap. Ia mencoba mencari lilin di dapur, namun tidak menemukannya. Tiba-tiba, Pak Putra muncul dari arah ruang tengah dengan membawa lilin menyala. "Jangan takut, Santi. Ada aku di sini," katanya dengan nada menenangkan. Mereka duduk di ruang tamu dengan cahaya lilin yang temaram. Dalam suasana gelap dan sunyi itu, Pak Putra mulai bercerita tentang kenangan masa mudanya bersama almarhum istrinya. Suaranya terdengar rapuh, seolah membawa Santi ke dalam kesedihan yang ia pendam selama ini. Santi mendengarkan dengan seksama, merasa tersentuh oleh cerita Pak Putra. Ia mulai melihat sisi lain dari pria yang selama ini hanya ia pandang sebagai sosok mertua.
Namun, tanpa mereka sadari, kedekatan emosional itu mulai menciptakan jarak yang berbahaya antara batas yang seharusnya mereka jaga. Hubungan Santi dan Pak Putra perlahan mulai memasuki wilayah yang tidak semestinya. Awalnya hanya obrolan biasa, tetapi lama-kelamaan mereka menjadi lebih terbuka dan intim. Ketika Andi tidak ada, Pak Putra sering mencari kesempatan untuk mendekati Santi dengan alasan-alasan kecil, seperti membantu memasak atau memperbaiki sesuatu di rumah. Santi merasa terjebak dalam perasaan yang bercampur aduk antara rasa hormat, kasihan, dan sesuatu yang lebih dari itu. Hubungan ini terus berlangsung tanpa ada yang mencurigai. Namun, di balik kebersamaan itu, Santi mulai merasakan beban moral yang berat. Ia tahu bahwa apa yang terjadi di antara mereka salah, tetapi ia juga tidak tahu bagaimana menghentikannya. Sementara itu, Pak Putra semakin sulit menahan perasaannya. Ia merasa hidup kembali dengan kehadiran Santi, meskipun ia sadar bahwa hubungan ini hanya akan membawa kehancuran. Hari-hari terus berlalu dan hubungan antara Santi dan Pak Putra semakin akrab. Namun, kedekatan ini mulai menimbulkan kegelisahan dalam diri Santi. Ia kerap merasa bersalah setiap kali menerima perhatian lebih dari mertuanya. Suatu pagi, saat Andi pulang lebih awal dari pekerjaannya, ia menemukan Santi dan Pak Putra tertawa bersama di dapur. Pemandangan itu sebenarnya adalah hal biasa, tetapi cara Pak Putra menatap Santi membuat hati kecil Santi berdebar. Ia khawatir Andi akan menangkap sesuatu yang aneh. Andi, meskipun tidak menyadari apapun, sempat bercanda. Kelihatannya kalian berdua akrab sekali. Aku cemburu nih. Kalimat itu diucapkan Andi sambil tertawa, tetapi justru menusuk hati Santi. Ia merasa seakan peringatan halus itu menyadarkannya tentang bahaya yang mulai mengintai pernikahannya. Di sisi lain, Pak Putra justru semakin sulit menutupi perasaannya. Ia mulai menunjukkan perhatian yang lebih jelas kepada Santi, baik saat Andi ada maupun tidak. Santi menyadari hal ini dan mencoba menjaga jarak. Namun, setiap kali ia mencoba, Pak Putra selalu menemukan cara untuk kembali mendekatinya, membuat Santi terjebak dalam situasi yang membingungkan. Pada suatu sore, Santi dan Pak Putra duduk bersama di teras rumah. Santi mencoba membicarakan hal-hal ringan seperti cuaca dan pekerjaan Andi, tetapi Pak Putra malah mengarahkan percakapan ke hal yang lebih personal. Kamu tahu nggak? Sejak kamu tinggal di sini, aku merasa lebih bahagia. Rumah ini tidak lagi terasa sepi, ucap Pak Putra sambil menatap Santi dengan penuh makna. Kalimat itu membuat Santi terdiam sejenak. Ia tahu bahwa ucapan itu bukan sekadar ungkapan mertua kepada menantunya. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang seharusnya tidak pernah terucap. Pak Putra semakin sering melibatkan Santi dalam obrolan mendalam tentang perasaan dan masa lalunya. Santi, yang pada awalnya hanya ingin menjadi menantu yang baik, tanpa sadar mulai merasa nyaman berbagi cerita dengan Pak Putra. Hubungan ini berkembang menjadi ketergantungan emosional yang sulit mereka hindari. Pak Putra menjadi tempat curhat bagi Santi ketika ia merasa kesepian karena Andi sering tidak ada di rumah. Di sisi lain, Santi menjadi pelipur lara bagi Pak Putra yang merasa hidupnya kosong tanpa sosok istri. Suatu hari, ketika Andi kembali pergi untuk perjalanan dinas selama seminggu, Santi mencoba menyibukkan diri dengan pekerjaan rumah agar tidak terlalu sering bertemu dengan Pak Putra. Namun, saat malam tiba, ia mendapati Pak Putra duduk di ruang tamu dengan wajah yang terlihat murung. Kamu kenapa akhir-akhir ini menjauh dariku? Tanya Pak Putra tiba-tiba. Pertanyaan itu mengejutkan Santi. Ia mencoba menjawab dengan tenang, bukan begitu Pak.
Saya hanya sibuk dengan pekerjaan rumah. Namun, Pak Putra tampaknya tidak puas dengan jawaban itu. Ia mendekati Santi dan berkata, "Kamu adalah satu-satunya yang membuatku merasa hidup lagi." Santi hanya terdiam, merasa bingung dengan perasaan campur aduk yang melingkupinya. Malam itu menjadi titik balik bagi Santi dan Pak Putra. Keduanya mulai menyadari bahwa hubungan mereka telah melewati batas yang seharusnya. Namun, alih-alih menghentikannya, mereka justru membiarkan perasaan itu tumbuh lebih dalam. Santi merasa terjebak dalam perasaan bersalah, tetapi di saat yang sama, ia tidak mampu menolak perhatian dari Pak Putra. Sementara itu, Pak Putra semakin sulit menahan perasaannya. Ia tahu bahwa apa yang ia rasakan adalah salah, tapi ia terlalu larut dalam kebahagiaan semu yang ia temukan bersama Santi. Pada suatu malam, Santi duduk sendirian di kamar sambil memikirkan segala yang terjadi. Ia tahu bahwa dirinya berada di ambang kehancuran. Ia mencintai Andi, tetapi perhatiannya kepada Pak Putra juga tidak bisa ia pungkiri. Dalam kegelisahannya, Pak Putra tiba-tiba mengetuk pintu kamar Santi. "Santi, aku perlu bicara," katanya dengan suara yang pelan. Santi membuka pintu dengan ragu. Pak Putra memandanginya dengan tatapan serius dan berkata, "Aku tahu ini salah, tapi aku tidak bisa lagi membohongi perasaanku." Mendengar itu, Santi merasa semakin tertekan. Ia tidak tahu harus berkata apa. Semua yang ia takutkan mulai menjadi nyata, dan ia tidak memiliki kebesaran hati untuk menghentikannya. Sejak malam itu, hubungan Santi dan Pak Putra menjadi semakin rumit. Mereka mencoba bersikap biasa di depan Andi, tetapi hati kecil Santi selalu merasa gelisah. Ia tidak lagi bisa memandang suaminya tanpa merasa bersalah. Sementara itu, Pak Putra semakin sering menunjukkan perhatian lebih kepada Santi, meskipun masih dalam batas yang tersamarkan. Andi, yang selama ini tidak pernah curiga, mulai merasa ada yang berbeda dalam rumah tangganya. Namun, ia mengabaikan perasaan itu, menganggapnya hanya kelelahan akibat pekerjaannya yang semakin berat. Di sisi lain, Santi mulai merasa bahwa hidupnya menjadi tidak tenang. Ia tahu bahwa hubungannya dengan Pak Putra adalah bom waktu yang suatu saat akan meledak. Namun, ia juga tidak tahu bagaimana cara keluar dari situasi ini tanpa melukai banyak pihak. Hari-hari berlalu dan rasa bersalah terus menghantui Santi. Ia mulai menghindari percakapan dengan Pak Putra sejauh mungkin. Namun, usaha itu terasa sia-sia karena Pak Putra selalu menemukan alasan untuk berada di dekatnya. Suatu sore, saat Andi baru saja pulang kerja, ia menemukan Santi sedang berbincang dengan Pak Putra di ruang tamu. Tidak ada yang tampak mencurigakan, tetapi Andi merasakan sesuatu yang berbeda dalam suasana rumah. Ada keheningan canggung setiap kali ia memasuki ruangan. Ia mencoba mengabaikannya, tetapi firasat aneh itu mulai meresahkan. Malam harinya, Andi berbicara dengan Santi di kamar. "Kamu kelihatan berubah akhir-akhir ini. Ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku?" tanyanya dengan nada lembut. Santi terciduk, tetapi ia mencoba bersikap tenang. "Tidak ada, Mas. Mungkin aku hanya lelah dengan pekerjaan rumah," jawabnya sambil memalingkan wajah. Andi mengangguk, tetapi keraguan tetap mengendap di pikirannya. Ia mulai memperhatikan lebih cermat setiap interaksi Santi dengan Pak Putra. Meskipun ia tidak ingin langsung menyimpulkan sesuatu yang buruk, pada suatu malam, Andi pulang lebih larut dari biasanya. Saat memasuki rumah, ia mendengar suara langkah kaki tergesa-gesa dari ruang tamu menuju dapur. Ia menemukan Pak Putra berdiri di dapur dengan wajah yang tampak gugup. "Ngapain, Pak?" tanya Andi dengan nada santai tetapi menyelidik. Pak Putra tersenyum canggung.
Cuma mau minum air saja. Kamu pulang terlambat, Nak. Andi mengangguk, tetapi perasaannya semakin tidak menentu. Ia merasakan ada sesuatu yang tidak beres, tetapi ia tidak memiliki bukti apapun untuk mendukung kecurigaannya. Sementara itu, di dalam kamar, Santi merasakan jantungnya berdegup kencang. Ia tahu bahwa situasi ini semakin berbahaya. Setiap gerakan, setiap percakapan, semuanya terasa seperti jebakan yang bisa meledak kapan saja. Ia ingin berbicara dengan Pak Putra untuk menghentikan semua ini. Tetapi keberanian selalu hilang setiap kali berada di hadapannya. Santi merasa terjebak dalam lingkaran kesalahan yang tidak memiliki jalan keluar. Semakin lama, hubungan Santi dan Pak Putra menjadi semakin sulit disembunyikan. Meskipun tidak ada tindakan nyata yang melampaui batas, sejak terakhir kali mereka bicara serius, kedekatan emosional mereka sudah cukup menciptakan jurang dalam hubungan Santi dan Andi. Santi mulai merasa bahwa ia tidak pantas menjadi istri Andi. Ia sering menangis diam-diam di kamar mandi, mencoba mencari cara untuk mengakhiri semua ini tanpa merusak keluarganya. Namun, setiap kali ia mencoba menjauh, Pak Putra selalu menariknya kembali dengan perhatian dan kata-kata manis yang sulit ia tolak. Pak Putra, di sisi lain, semakin sulit menutupi perasaannya. Ia tahu bahwa apa yang ia lakukan salah, tetapi kehadiran Santi telah menjadi penghibur utama dalam hidupnya. Baginya, Santi adalah cahaya yang menghidupkan hari-harinya yang sepi. Ia merasa sulit untuk melepaskan sesuatu yang telah menjadi sumber kebahagiaan bagi dirinya, meskipun ia sadar bahwa kebahagiaan itu adalah dosa. Andi yang selama ini tidak pernah berpikir negatif, mulai menangkap perubahan sikap Santi. Ia merasa istrinya lebih sering menghindar saat ia mencoba mendekat. Ia juga menyadari bahwa Pak Putra semakin sering berada di rumah, bahkan ketika Andi tidak ada. Kecurigaan itu perlahan berubah menjadi kegelisahan yang sulit ia kendalikan. Suatu malam, Andi memutuskan untuk berbicara dengan mertuanya, Ibu Maya, tentang apa yang ia rasakan. Bu, aku merasa Santi dan Bapak agak terlalu dekat belakangan ini. Apa Ibu juga merasa begitu? Tanyanya hati-hati. Ibu Maya terkejut mendengar pertanyaan itu, tetapi ia mencoba menenangkan Andi. Jangan berpikiran macam-macam, Nak. Mungkin itu cuma perasaanmu saja. Santi anaknya memang ramah, jadi mungkin terlihat akrab dengan siapa saja. Jawabnya sambil tersenyum. Namun, jawaban itu tidak cukup untuk menghilangkan kekhawatiran Andi. Ia memutuskan untuk mengamati lebih jauh sebelum mengambil tindakan apapun. Ketegangan dalam rumah tangga Santi dan Andi semakin terasa. Andi mulai sering mengajukan pertanyaan-pertanyaan kecil yang membuat Santi gugup. Kamu tadi siang ngobrol apa saja sama Bapak? Atau, Bapak kok akhir-akhir ini sering bantuin kamu di dapur ya? Pertanyaan-pertanyaan itu, meskipun terdengar biasa, sebenarnya adalah cara Andi untuk mencari jawaban atas kecurigaannya. Di sisi lain, Pak Putra mulai merasa bahwa Andi sedang mengawasi mereka. Hal ini membuatnya menjadi lebih berhati-hati, tetapi juga semakin frustrasi karena ia tidak bisa menunjukkan perasaannya secara terbuka. Santi merasa berada di titik terendah dalam hidupnya. Ia mencintai Andi, tetapi perasaan bersalah terhadap suaminya membuatnya merasa tidak layak berada di sisinya. Ia mulai mempertimbangkan untuk mengungkapkan semuanya kepada Andi. Tetapi ia takut akan dampaknya pada keluarganya. Konflik batin ini membuat Santi semakin terpuruk, dan hubungan mereka bertiga pun perlahan-lahan berada di ambang kehancuran. Kecurigaan Andi semakin hari semakin kuat. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya terlewat. Ia melihat bagaimana Santi selalu tampak canggung saat berada di dekat Pak Putra. Ia juga menyadari
bahwa Pak Putra sering berada di dapur atau ruang tamu pada saat-saat tertentu, seolah mencari kesempatan untuk berbicara dengan Santi. Semua ini membuat Andy semakin gelisah. Dalam diam, ia merencanakan sesuatu untuk memastikan apakah perasaannya ini benar adanya atau hanya ketakutan tanpa dasar. Suatu hari, Andy memutuskan untuk pulang lebih awal dari biasanya tanpa memberitahu siapapun. Ketika sampai di rumah, suasana terasa berbeda. Tidak ada suara televisi seperti biasanya, dan rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Ia berjalan perlahan menuju ruang tamu dan melihat tidak ada siapa di sana. Namun, dari dapur, ia mendengar suara Santi dan Pak Putra berbicara. Suara mereka terdengar pelan, tetapi cukup untuk membuat Andy semakin curiga. Ia memutuskan untuk tidak langsung masuk ke dapur, melainkan mengamati dari balik pintu. Ia melihat Santi berdiri dengan wajah tegang, sementara Pak Putra tampak berbicara dengan nada serius. Andy tidak dapat mendengar isi percakapan mereka dengan jelas, tetapi melihat ekspresi mereka saja sudah cukup membuat hatinya terguncang. Santi semakin merasa tertekan dengan situasi yang ia hadapi. Perasaannya terhadap Pak Putra yang sempat ia pikir bisa ia kendalikan, kini berubah menjadi beban yang begitu berat. Ia tahu bahwa kebersamaan mereka hanya akan membawa kehancuran, tetapi ia merasa sulit untuk melepaskan diri. Pak Putra terus meyakinkannya bahwa tidak ada yang perlu mereka khawatirkan, tetapi hati kecil Santi tidak bisa membenarkan apa yang mereka lakukan. Ia ingin mengakhiri semuanya, tetapi setiap kali ia mencoba, ada rasa takut yang menguasai dirinya. Ia takut kehilangan kepercayaan Andy, takut kehilangan keluarganya, dan takut kehilangan tempatnya di rumah itu. Pak Putra, di sisi lain, tidak ingin hubungan mereka berakhir. Ia merasa bahwa Santi adalah satu-satunya orang yang membuat hidupnya kembali berwarna. Ia mulai bersikap lebih bijaksana, bahkan di depan Andy. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe Tinta Pena Story agar tidak tertinggal cerita yang lebih menarik lainnya. Dan satu lagi, bantu like video ini sampai 250 like agar admin semakin bersemangat menghibur teman-teman semua.